Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Yang hari ini kita akan belajar tentang materi mengelola kartu persediaan metode fisik. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hari ini kita belajar tentang persediaan. Untuk yang pertama, yaitu pengertian persediaan. Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Klasifikasi persediaan. Yang pertama, ada perusahaan dagang, yaitu merupakan persediaan barang dagangan atau merchandise inventory adalah barang-barang yang dibeli disimpan sementara dengan tujuan untuk dijual kembali dalam operasi usaha perusahaan. Klasifikasi yang kedua yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur terdiri dari persediaan bahan baku, yaitu persediaan yang dibeli untuk diolah kembali, namanya persediaan bahan baku. Lalu yang kedua ada persediaan barang dalam proses, yaitu merupakan persediaan barang bahan baku yang telah masuk ke dalam proses produksi tetapi belum selesai diproduksi, maka dinamakan persediaan barang dalam proses. Lalu yang ketiga ada persediaan barang jadi atau biasa disebut finishing goods inventory, yaitu barang yang siap untuk dijual atau dipasarkan. Jadi perusahaan manufaktur di sini persediaan ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Lalu yang keempat ada barang dalam perjalanan. Untuk barang dalam perjalanan di sini yaitu barang yang dikirim atas dasar FOB shipping point yang masih dalam perjalanan pada akhir periode akan menjadi milik pembeli dan harus diperhitungkan pada catatan pembelian. Jadi di sini maksud dari barang dalam perjalanan, setelah tutup buku ternyata barang tersebut belum sampai kepada si pembeli. Lalu yang kelima ada barang konsinyasi. Barang konsinyasi yaitu barang yang telah diserahkan kepada konsignee tetapi merupakan kepemilikan dari konsigner sebesar harga beli atau biaya produksi. Jadi konsinyasi di sini yaitu kerjasama antara perusahaan induk dengan perusahaan cabang. Inilah yang termasuk ke dalam aplikasi untuk perusahaan manufaktur. Kita lanjut, ada sistem pencatatan transaksi persediaan barang dagangan, yaitu pembelian barang dagangan secara tunai maupun kredit. Lalu yang kedua, penjualan barang dagangan secara tunai maupun kredit. Yang ketiga, transaksi yang ketiga ada retur penjualan dan potongan harga. Yang keempat, retur pembelian dan potongan harga. Yang kelima ada beban angkut pembelian, dan yang terakhir ada beban angkut penjualan. Jadi di sini transaksi-transaksi yang terjadi dalam persediaan barang dagang, ada pembelian barang, penjualan barang, bisa secara tunai maupun secara kredit. Lalu ada retur penjualan dan retur pembelian serta potongan harga. Lalu ada beban angkut pembelian dan beban angkut penjualan.
Kita lanjut untuk pengendalian internal persediaan. Di sini, untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan fisik perlu diperhatikan aspek-aspek pengendalian internal. Yaitu yang pertama, perhitungan harus dilakukan oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab menyimpan persediaan. Jadi di sini harus ada perhitungan secara fisik. Lalu yang kedua, harus ada kejelasan jumlah item persediaan dalam setiap kemasan. Yang ketiga, harus dilakukan perhitungan ulang oleh pihak independen atau pemeriksa independen. Yang keempat, setiap persediaan harus diberi label atau penomoran atau pengkodean sehingga memudahkan perhitungan. Dan yang terakhir, harus ditunjuk seorang supervisor untuk menetapkan hasil akhir perhitungan fisik persediaan. Kita lanjut masuk ke dalam pencatatan persediaan dengan sistem fisik. Di sini ada yang pertama, ada metode masuk pertama atau keluar pertama atau biasa disingkat MPKP atau juga biasa disebut dengan first in first out. Lalu yang kedua, metode masuk terakhir keluar pertama atau biasa disingkat MTKP atau biasa juga disebut last in first out. Yang ketiga, metode rata-rata sederhana. Lalu yang keempat, metode rata-rata tertimbang. Yang kelima, metode identifikasi khusus. Yang keenam, ada metode persediaan dasar. Lalu yang ketujuh, ada metode taksiran laba kotor. Dan yang terakhir ada metode harga eceran. Jadi di sini pencatatan persediaan dengan metode sistem fisik ada 8 item, tapi yang akan kita bahas untuk bagian pertama di sini yaitu metode MPKP dan metode MTKP atau mas terakhir keluar pertama. Untuk metode yang lainnya akan dibahas pada pertemuan kita berikutnya. Kita masuk metode yang pertama, yaitu metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO atau biasa disingkat dengan first in first out. Langsung saja masuk ke dalam contoh studi kasus untuk yang pertama. Berikut adalah data persediaan jenis barang X pada UD Langgeng Jaya pada bulan Agustus, selama bulan Agustus 2020. Tanggal 1 Agustus. Transaksi pertama tanggal 1 Agustus ada persediaan awal yaitu 10.000 kg dengan harga per unit Rp2.000. Maka 10.000 dikalikan Rp2.000, maka jumlah persediaan awal sebesar Rp20 juta. Lalu berikutnya tanggal 7 Agustus ada pembelian sebesar 20.000 kg dengan harga per unit Rp1.400, maka 1.400 dikali 20.000 hasilnya Rp28 juta. Lalu transaksi yang ketiga ada tanggal 15 pembelian sebesar 10.000 kg dengan harga per unit Rp2.200, maka jumlahnya sebesar Rp22 juta. Jadi jumlah seluruh barang yang tersedia untuk dijual selama bulan Agustus tahun 2020 yaitu 20 juta ditambah 28 juta rupiah dan ditambah 22 juta rupiah, maka hasilnya 70 juta rupiah. Dari data ini, setelah dilakukan perhitungan fisik akhir bulan, barang yang tersisa di gudang yaitu 15.000 kg. Jadi kita masuk dalam metode fisik.
dengan first in first out atau masuk pertama keluar pertama. Di sini anggapannya yaitu barang yang pertama kali dibeli, pertama kali juga dijual. Yang pertama kali ada, barang tersebut ada di tanggal 1, tanggal 7, dan tanggal 15. Maka barang yang pertama kali keluar yaitu untuk selama bulan Agustus dari tanggal 1, tanggal 7 sampai dengan tanggal 15 terakhir. Tetapi setelah dilakukan perhitungan fisik, akhir bulan barang yang tersisa di gudang yaitu 15.000 kg. 15.000 kg di sini diambil dari pembelian yang terakhir, itu menjadi sisanya, yaitu pembelian tanggal 15 Agustus ada 10.000 kg karena persediaan akhirnya sebesar 5.000 kg kurang 1.000 kg, maka diambil dari pembelian tanggal 7 Agustus sebesar 5.000 kg. Kita lihat bagaimana dari data tersebut persediaan akhir metode FIFO atau MPKP, maka kita akan bisa lihat penyelesaiannya. Nilai persediaan akhir metode FIFO 15.000 kg. Tadi diambil dari tanggal 15 Agustus yaitu 10.000 kg dengan harga per unit 2.200, maka jumlah persediaan akhir 22 juta itu 10.000 kg, sedangkan yang diminta di sini 15.000 kg. Kurangnya 5.000 kg diambil dari pembelian tanggal 7 Agustus dengan harga per unit 1.400, maka jumlah persediaan akhir sebesar Rp29.000. Kita masuk yang kedua, metode yang kedua yaitu masuk terakhir keluar pertama atau last in first out atau biasa disingkat dengan MPKP atau LIFO. Kita lanjut. Contoh studi kasus 2. Datanya masih sama, yaitu persediaan jenis barang X pada UD Langgeng pada bulan Agustus 2020. Tanggal 1 Agustus ada persediaan awal sebesar 10.000 kg dengan harga per unit 2.000. Lalu pembelian tanggal 7 Agustus 20.000 kg dengan harga per unit 1.400. Dan pembelian tanggal 15 Agustus 10.000 kg dengan harga per unit 2.200. Jumlah seluruh pembelian selama bulan Agustus tahun 2020 yaitu Rp70 juta. Kalau tadi sebelumnya kita menggunakan metode FIFO, yaitu barang yang pertama kali dibeli, pertama kali juga dijual, dan untuk menghitung persediaan akhirnya kita mengambil dari bawah, yaitu terakhir kali dibeli. Itu menjadi persediaan akhir. Untuk studi kasus 2 di sini kita menggunakan metode MPKP atau masuk terakhir keluar pertama. Maksudnya di sini barang yang terakhir kali dibeli itu pertama kali dijual. Maka setelah dilakukan perhitungan fisik, akhir bulan yang tersisa di gudang yaitu 15.000 kg. Jadi karena barang yang terakhir dibeli pertama kali dijual, sehingga untuk persediaan akhirnya kita mengambil dari atas atau dari pertama, yaitu ada tanggal 1 untuk persediaan awal 10.000, dan karena persediaan akhirnya 15.000 kita mengambil pembelian tanggal 7 Agustus sebesar 5.000 kg. Jadi kita bisa lihat bagaimana metode MPKP penyelesaiannya. Nilai persediaan akhir metode LIFO yaitu sebesar 15.000 kg terdiri dari
tanggal 1 Agustus 10.000 kg dengan harga per unit Rp2.000 sehingga jumlahnya 20 juta rupiah. Lalu tanggal 7 Agustus kita mengambil kekurangannya dari persediaan akhir, yaitu jumlah persediaan akhir 15.000 kg sehingga kekurangannya 5.000 kg dikalikan dengan harga per unit Rp1.400, maka jumlahnya sebesar 7 juta rupiah. Jadi jumlah persediaan akhir apabila kita menggunakan metode LIFO dengan 15.000 kg yaitu 27 juta rupiah diambil dari tanggal 1 Agustus dan tanggal 7 Agustus yang masing-masing di tanggal 1 Agustus merupakan persediaan awal sebesar 10.000 kg dan tanggal 7 Agustus sebesar 5.000 kg. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai persediaan metode fisik. Untuk kali ini yang kita pelajari yaitu metode fisik MTKP dan MTKP. MTKP yaitu metode masuk pertama keluar pertama dan MTKP masuk terakhir keluar pertama. Dengan berbagai metode maka akan menghasilkan jumlah persediaan akhir yang berbeda. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.